Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Permatasari dengan NPM 2340102019. Saya dari lokal MSPA 2, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan membahas tentang fungi Saprolegnia, jamur air tawar yang sering menyerang ikan. Jamur ini sebenarnya bukan jamur sejati, tapi termasuk kelompok Onychota atau jamur air. Saprolegnia tumbuh di air tawar dan sangat bergantung pada air untuk hidup dan berkembang biak. Biasanya jamur ini muncul seperti lapisan yang menempel di tubuh ikan atau telur ikan. Infeksinya disebut dengan saprolegniasis dan bisa sangat merugikan, apalagi kalau kondisi air tidak baik. Adapun ciri-ciri dan morfologi dari jamur air Saprolegnia. Jamur ini bisa hidup di lingkungan air tawar dan butuh air untuk bisa tumbuh dan berkembang biak. Karena lebih sering muncul di suhu rendah sampai sedang, Saprolegnia juga dikenal sebagai jamur air dingin dengan suhu ideal pertumbuhannya antara 15 sampai 30 derajat Celcius. Jamur ini bisa hidup dari bahan organik yang sudah mati atau saprotop dan juga bisa menyerang jaringan yang lemah atau terluka. Necrotop. Biasanya Saprolegnia menyerang ikan dan telur ikan dan menimbulkan bercak putih mirip kapas di permukaannya. Ini disebut dengan penyakit saprolegniasis. Warna jamur ini bisa putih atau abu-abu. Kalau terlihat abu-abu atau bahkan coklat dan hijau, itu bisa terjadi karena adanya bakteri lain seperti bakteri atau alga yang ikut menempel. Kalau dari segi morfologi, Saprolegnia tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa ini nggak punya sekat, bercabang-cabang, dan membentuk jaringan mirip kapas yang disebut miselium. Ujung-ujung hifa berbentuk bulat dan juga tempat keluarnya zoospora, yaitu spora yang bisa bergerak di air. Selain itu, jamur ini juga berkembang biak secara seksual lewat struktur bernama oogonia, yang menghasilkan spora yang tahan terhadap kondisi lingkungan buruk. Adapun cara reproduksi jamur air Saprolegnia, jamur ini berkembang biak dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama secara aseksual, Saprolegnia membentuk spora yang disebut zoospora. Zoospora ini punya dua flagela, jadi bisa bergerak bebas di air. Zoospora muncul dari ujung hifa dalam struktur yang disebut dengan zoosporangium. Setelah dilepas, zoospora primer hanya aktif sebentar, lalu berubah menjadi kista, dan dari kista ini tumbuh menjadi spora sekunder yang akan berkembang menjadi individu baru. Proses ini sangat penting untuk penyebaran infeksi ke inang atau tempat baru. Sementara itu, reproduksi secara seksual terjadi saat inti sperma membuahi sel telur dan membentuk oospora, yaitu spora berdinding tebal yang tahan terhadap kondisi lingkungan buruk. Oospora ini bisa bertahan lama sampai lingkungan mendukung untuk tumbuh kembali. Kemudian ada habitat dan kondisi pertumbuhan jamur Saprolegnia. Jamur ini umumnya hidup di air tawar seperti sungai, danau, kolam, dan akuarium. Tapi kadang juga bisa ditemukan di air payau dan asin. Walau lebih jarang, Saprolegnia bisa hidup sebagai pengurai bahan organik mati, tapi juga bisa menjadi parasit, terutama menyerang ikan atau telur ikan yang terluka atau jamur ini tumbuh paling baik di suhu 15-30 derajat Celcius, tapi masih bisa hidup di suhu 0-35 derajat Celcius. Lingkungan dengan air kualitas yang buruk seperti kurang oksigen, banyak kotoran, atau pada tebar tinggi bisa memicu pertumbuhannya. Karena zoosporanya bisa berenang, Saprolegnia butuh air untuk menyebar dan berkembang. Luka pada ikan sering jadi pintu masuk infeksinya. Kemudian kita akan bahas infeksi jamur Saprolegnia pada ikan, atau biasa disebut dengan saprolegniasis. Penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak putih mirip kapas di tubuh ikan, biasanya di bagian kepala, sirip, atau ekor. Jamur ini sering menyerang ikan yang terluka atau stres, dan kadang muncul sebagai infeksi sekunder setelah bakteri atau virus.
Jika infeksi menyebar ke insang, bisa menyebabkan gangguan pernapasan karena aliran oksigen terganggu. Dampaknya bisa sangat serius, dari kerusakan jaringan, menurunnya nafsu makan, gerakan tidak normal, hingga kematian. Terutama jika infeksi sudah berat, lingkungan yang buruk seperti air kotor, pada tebar tinggi, atau suhu tidak ideal juga bisa memicu infeksinya. Adapun cara penanganan infeksi jamur saprolegnia atau saprolegniasis pada ikan. Pengobatannya bisa dilakukan secara kimia dan alami. Secara kimia, ikan bisa direndam dalam larutan kalium permanganat, formalin, metaselindum, malasidgrid, atau garam. Tapi penting banget untuk memperhatikan dosis dan waktu perendamannya, karena kalau berlebihan justru bisa membahayakan ikan. Selain itu, ada juga pengobatan alami seperti menggunakan ekstrak daun ketapang, bawang putih, daun pace, atau teh celup. Ini lebih aman dan cocok buat pengobatan ringan. Tapi yang paling penting adalah pencegahan. Jaga kualitas air, hindari pada tebar berlebihan, beri pakan bergizi, dan segera pindahkan ikan yang terinfeksi biar tidak menular ke yang sehat. Adapun kesimpulan pada materi ini adalah jamur air saprolegnia adalah salah satu patogen yang cukup berbahaya bagi ikan, terutama di lingkungan air tawar yang kualitasnya buruk. Jamur ini bisa berkembang biak secara cepat, menyebar lewat zoospora, dan menyebabkan penyakit saprolegniasis dengan gejala khas berupa bercak putih seperti kapas di tubuh ikan. Infeksi bisa berdampak serius, mulai dari kerusakan jaringan sampai kematian ikan. Maka dari itu, penting banget untuk menjaga kualitas air dan mencegah stres pada ikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman lebih paham tentang fungi saprolegnia dan dampaknya di dunia perikanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.